Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat project Express.js menggunakan EJS. Apa aja stack yang akan kita gunakan? Kita akan menggunakan EJS untuk front end-nya. Kemudian kita juga akan menggunakan Express.js. Kita akan gunakan Express.js versi terbaru. Walaupun ini defaultnya masih 4.2, tapi sudah dirilis versi 5. Nanti kita akan coba gunakan. Untuk database-nya kita akan menggunakan MongoDB, dan untuk koneksinya kita akan menggunakan Mongoose. Nah, silakan teman-teman buka terminalnya dan silakan teman-teman buat folder dan buka Visual Studio Code. Kita akan menggunakan Visual Studio Code. Ada beberapa ekstensi yang harus teman-teman install untuk mempermudah project kita kali ini. Yang pertama, kita membutuhkan EJS Beautify, ini untuk formatter di EJS. Kemudian EJS Language Support, ini untuk autocomplete di EJS. Kemudian ESLint, ini kita gunakan untuk linter ya. Kemudian kita juga menggunakan MongoDB for Visual Studio Code, ini untuk melihat dan membuat database MongoDB. Kemudian kita juga menggunakan npm IntelliJ, ini untuk autocomplete npm ya. Kemudian kita juga menggunakan Prettier, ini untuk formatter. Nah, itu beberapa ekstensi yang perlu teman-teman install untuk mempermudah pembuatan proyek kita kali ini. Silakan teman-teman buka folder dan saya sudah membukanya ya, ini namanya Express.js EJS. Nah, ini masih kosong. Pertama kita akan menginisiasi projectnya. Teman-teman bisa buka terminal dengan menekan Ctrl J. Nah, nanti akan muncul terminal seperti ini. Nah, kita akan inisiasi dulu projectnya. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js. Saya menggunakan Node.js versi 22.11. Kemudian saya juga menggunakan npm versi 10. Ini ya. Kita akan inisiasi projectnya. Caranya kita gunakan npm init, kemudian kita akan ambil defaultnya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah terbentuk file inisiasi projectnya. Selanjutnya, kita akan install beberapa kebutuhan untuk project kita. Dependensinya ya. Nah, kita membutuhkan EJS. Kita tinggal ketikkan npm i EJS. Kemudian kita install Express versi 5. Kita akan gunakan versi 5. Kemudian kita gunakan juga ada Express Season, ini untuk season nanti ya. Kemudian kita juga gunakan Joy untuk validasi, Mongoose ini untuk koneksinya, Winstone ini untuk logger, dan Winstone Rotate ini untuk rotate logger filenya ya. Kita enter. Oke, kemudian kita akan menginstal nodemon supaya project kita tidak perlu di-refresh terus ya. Kita cukup jalankan dan otomatis refresh. Ini diinstal secara development saja. Oke, selanjutnya kita akan menginstal ESLint. Nah, untuk detailnya terkait ESLint, silahkan teman-teman buka website resminya. Saya akan langsung menggunakan npm init ESLint seperti ini ya. Kita tinggal enter. Kita akan gunakan ESLint ini untuk mengecek sintak dan pencarian problem. Kemudian nanti coding kita akan menggunakan export import S6 ya, modulnya. Kemudian kita tidak menggunakan React dan Vue, kita pilih None. Nah, kita juga tidak menggunakan TypeScript. Nah, kita menggunakan browser, ini dipilih. Kita tinggal enter. Nah, kemudian kita akan menginstal npm menggunakan npm install ESLint-nya ya. Oke, sudah terinstall ya. Kita clear screen. Ini bisa kita close. Nah, ini sudah terinstall ESLint-nya seperti ini. Nah, sekarang saya akan tambahkan untuk config JavaScript. Namanya jsconfig.json. Nah, config ini digunakan untuk mempermudah ekspor importnya ketika kita ngetik. Jadi
resource-nya atau tempatnya bisa langsung auto import dikenali ya, supaya lebih mudah. Kita buat seperti ini. Kemudian kita akan definisikan juga packet.json-nya. Tadi kita definisikan sebagai modul, jadi kita definisikan type-nya modul seperti ini ya. Kemudian kita juga menggunakan nodemon. Jadi di sini kita tinggal tambahkan start, dan kita nanti akan menggunakan npx nodemon. Nah, nanti index.js-nya kita akan simpan di folder src, kemudian index.js. Kita akan save. Nah, sekarang kita akan buatkan beberapa foldernya di sini. Pertama, kita akan buatkan root-nya yaitu src. Nah, dalam src kita akan buat beberapa folder. Pertama, kita buat controller. Nah, controller. Kemudian kita juga akan buat middleware. Nih. Kemudian kita juga akan buat model. Nah, kemudian kita juga akan buat folder public nanti ya. Kita folder publicnya taruh di dalam, harusnya kan di luar, tapi nggak apa-apa, kita taruh dalam. Jadi kalau misalkan teman-teman mau taruh di luar juga silahkan. Hanya tinggal routingnya saja nanti yang diubah. Kemudian kita buat lagi folder route. Kemudian kita buat lagi folder util. Kemudian kita tambahkan folder view. Nah, sekarang kita tinggal isi. Misalkan kita buat contohnya di sini home folder. Home folder ini misalkan teman-teman mau yang nama yang lain boleh ya. Home controller folder. Ini .js. Kemudian dalam middleware ini kita akan buat flash. Flash ini untuk message, nanti untuk ke EJS-nya ya. Kita buat flash.js. Oke. Kemudian di model kita akan buat user.js. Kemudian di util, ini route-nya nanti ya kita buat belakangan. Di util kita buat db.js, kemudian logger juga kita buat di sini ya. .js. Nah, kemudian di view nanti kita ada beberapa untuk menampilkan. Kayak misalkan kita akan buat home.ejs karena kita menggunakan ejs ya. Kemudian kita akan tambahkan contohnya update.ejs. Oke, di bagian luar kita akan tambahkan file tadi index ya .js. Nah, ini harus sama file index ini dengan yang di packet. Nah, kita tadi membuatnya index. Kalau misalkan teman-teman app ya tinggal diubah nanti jadi app.js. Oke, sekarang kita akan tambahkan di bagian ini, kita close dulu supaya tidak terlalu banyak ya. Di bagian modelnya kita akan buat dulu model untuk user. Pertama kita akan buat sebuah konstanta. Misalkan user schema. Nah, ini kita akan buat dari new Mongoose, kita akan import dari Mongoose ya. Kemudian kita akan buat skemanya. Ini kita buat sederhana aja. Untuk skemanya kita buat name aja satu ya.
Nanti untuk lebih banyak ya teman-teman tinggal tambahin aja. Ini contoh aja. Ini kita buat type-nya adalah tipe. Tipenya adalah string. Kemudian ini wajib diisi. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal gunakan di sini. Berarti kita akan buat const user ini kita akan ambil mongos. Kemudian model. Nah, namanya adalah user dan kita masukkan. Kemudian kita tinggal export default usernya. Nah, ini untuk model seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan untuk DB. Nah, untuk DB kita buat sebuah konstanta connect DB. Nah, connect DB kita buat ini asinkronus. Nah, di dalamnya kita buat sebuah try catch. Try. Kita buat await. Kita buat mongos.connect. Nah, kemudian koneksinya teman-teman kalau mau pakai env juga boleh ya. Ini simple aja. Kita buat dengan sebuah database sampel. Misalkan URL-nya seperti ini. Karena saya tidak menggunakan password ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan password tinggal ditambahkan saja. Selanjutnya kita akan panggil loggernya yang tadi kita buat. Nah, tadi kita logger disimpan di log ya. Logger. Nah, ini kita akan import logger dari logger yang di sini ya, di folder yang sama. Ini logger.info. Misalkan kita kasih message-nya MongoDB connected. Misalkan tambah successful. Misalkan seperti ini. Dan kita tambahkan catch-nya. Nah, kita ambil errornya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan proses exit-nya 1. Ini saya akan ganti ya. Ini error, kemudian kita akan kasih ini menggunakan logger, kemudian kita kasih error, ini kita tambahkan koneksinya gagal, MongoDB connection failed, errornya kita berikan. Ini kita tutup. Nah, kita tinggal ekspor. Nah, ini prosesnya ada error proses. Kita cek ya. Sebenarnya tidak error, kita disable. Oke, ini untuk DB, kemudian kita akan definisikan untuk loggernya. Barusan udah dipanggil, tapi belum kita buat ya. Pertama, kita akan buat transport. Nah, transport ini kita cukup langsung. Nah, seperti ini. Kita import Winston-nya. Kita ambil dari Winston. Ini kita buat dulu importnya. Import Winston from Winston. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga akan import Winston daily rotate. Daily rotate file. Nah, ini. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk logger. Kita akan buat sebuah konstanta logger. Kita akan create logger.
Ini kita akan definisikan dulu untuk levelnya. Saya akan kasih silly ya. Seperti ini. Kemudian kita akan buat formatnya dengan format tanggal ya, supaya kita bisa melihat kapan log itu dibuat. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan transportnya ke konsol dan juga ke file. Nah, untuk yang ke terminal ya, ke konsol kita buat silly ya. Kalau misalkan teman-teman errornya nanti bisa error hanya dengan ke file yang error saja juga boleh ya. Tinggal tambahkan di sini nih, hanya error saja, defaultnya ini silly. Selanjutnya kita tinggal export default loggernya. Oke, ini sudah tadi ketika diimport ke DB ini sudah ada ya. Ini bisa kita close. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan untuk flash. Nah, flash ini kita gunakan nanti untuk message ke EJS. Kita tambahkan seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan set flash satu lagi. Kita buat seperti ini untuk flash. Nah, kemudian kita akan panggil ke controller. Nah, untuk controller kita gunakan home controller. Pertama, saya akan buat dulu untuk joy-nya di sini. Teman-teman kalau mau dipisah di file validasi juga boleh ya. Tapi kita akan buat cons user schema. Nah, ini kita akan ambil joy. Nah, sepertinya joy-nya ini bukan dari sini, tapi import joy from joy seperti ini ya. Nah, joy-nya kita akan buat objek. Nah, objeknya ini kita akan isi dengan name. Nah, name ini kita akan kasih dengan joy, tipenya adalah string. Kemudian ini kita buat min kalau mau ya 3. Kemudian max-nya 30. Ini boleh dengan min max ataupun langsung juga tanpa min max juga boleh ya. Kemudian kita akan tambahkan di sini ID. Misalkan kita joy ini string. Misalkan hanya seperti ini aja untuk skemanya. Pertama, kita akan buat untuk indeks. Saya akan export cons index. Kita akan buat sebuah asynchronous, ada request dan respond. Kemudian di sini kita akan buat sebuah try catch. Try, kita buat dulu cons users. Kita akan await, kita ambil objek usernya dari model user. Nah, kita akan cari semua user. Kemudian kalau misalkan berhasil, saya akan panggil logger.info. Nah, saya akan kasih message-nya misalkan reading homepage with users, misalkan seperti ini. Dan kita akan tambahkan respond. Nah, kita akan render. Nah, rendernya ini kita akan kirimkan kemana? Nah, saya akan kirimkan ke home. Nah, nanti akan ada isi yang dikirimkan title. Nah, title-nya misalkan homepage. Kemudian kontennya adalah users. Ini yang kita kirimkan. Nah, kemudian kita tambahkan catch-nya. Catch-nya kita ambil error, kita tambahkan ke logger ya. Logger.
error. Nah, kita tambahkan field to patch user. Kita kirimkan errornya. Selanjutnya kita tambahkan respon dot status 500, kita send internal server error. Ini belum ada skema yang gunain. Nah, sekarang kita akan buat untuk add user. Buat lagi di sini export cons add user. Ini sebuah asinkronus, ada request dan respon. Nah, di sini baru kita akan definisikan cons. Ini akan ada error. Kita akan ambil dari user schema, kita validate request bodinya. Nah, jika ada error, kita akan kasih logger. Nah, logger error. Nah, valid to add user. Kemudian kita kirimkan errornya. Kemudian kita akan set flash. Nah, tadi kan kita buat flash ya. Request, kemudian error message. Ini untuk flashnya ya. Nanti kita gunakan error message. Kemudian kita kasih error. Nah, ini detail yang pertama kita ambil message-nya. Kemudian kita akan redirect ke homepage-nya. Ini kalau terjadi error ya. Kemudian kita buat sebuah try catch. Ini untuk prosesnya. Pertama kita akan buat sebuah konstanta untuk mengambil name. Kita ambil dari body. Kemudian kita akan buat konstanta new user. Ini kita akan ambil dari new user. Kita masukkan name-nya. Kemudian kita akan await new user, kita akan save. Nah, kalau berhasil, kita akan kasih info user and successful, logger info ya. Kita kasih mungkin ini kepake backtick ya. Ini kita pakai backtick, kemudian kita selipkan usernya. Nah, name-nya di sini ya. Kemudian kita request a success message. Dan kita akan redirect ke homepage-nya. Kalau misalkan error, kita tambahkan catch, kemudian error. Nah, ini kita kasih status error message, error to add user. Ini kasih request, kemudian kita kasih redirect. Nah, kita save ya. Nah, kemudian kita akan buat untuk get user. Kita buat cons, export dulu ya. Export cons get user. Ini kita buat asinkronus, memiliki request dan response. Nah, kita langsung gunakan try catch. Nah, pertama kita akan ambil user dari param ID. Kita gunakan user find by ID, request param ID, kita masukkan ke user. Kita akan cek jika usernya kosong, tidak ada ya. Nah, kita akan kirimkan respon statusnya. Loggernya kita isi, statusnya not found seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan kalau misalkan ada, kita akan render update title user update.
Kemudian kita kirimkan usernya. Kalau misalkan error, kita akan tambahkan catch error, kita kirimkan ke logger dan kasih error 500. Oke, ini untuk get user. Selanjutnya kita akan ekspor cons untuk update user. Update user ini memiliki request dan respon. Pertama, kita akan ambil validasinya dulu. Jadi ketika dia ngisi, benar gak user skema validasinya ya. Kalau misalkan ada error, kita akan kirimkan errornya. Kemudian kalau misalkan tidak, kita akan buat sebuah try catch. Nah, pertama kita akan ambil untuk ID dan name-nya dari body. Nah, baru setelah ketemu ID dan name, kita akan update cons user. Kita akan await, kita panggil objek user, kemudian kita akan menggunakan find ID and update yang ini ya. Nah, kita tinggal kirimkan ID-nya, kemudian name, kemudian kita akan tambahkan new true. Nah, selanjutnya kita akan cek jika tidak ada user, kita akan kasih user not found ya. Nah, selanjutnya kita akan redirect kalau misalkan berhasil ya. Kita kasih info juga user successful. Kemudian kita redirect. Nah, kita kasih logger, flash, dan kasih redirect yang ke sini. Oke, ini kalau misalkan update user, sekarang kita akan tambahkan untuk delete user. Untuk delete cukup sederhana, tinggal kita ambil ID-nya, kemudian kita tinggal hapus. Oke, ini sudah dibuat controllernya. Sekarang kita akan buat untuk router. Router saya akan tambahkan di sini index.js. Nah, dalam router pertama kita akan import express from express. Kemudian kita akan buat konstanta router, kita akan ambil dari express router. Pertama kita akan buat home route. Nah, home route kita akan panggil router.get. Kita buatkan langsung seperti ini. Kita tinggal panggil index dari controllernya. Sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk add user. Add user route. Nah, ini kita ambil add user, kemudian ini kita akan import add usernya. Kemudian untuk update user. Nah, ini update-nya harusnya update user. Ini update user, kemudian ini untuk user by ID. Ini kita pindah ke atas ya, biar gak bingung. Nah, ini kita import, kemudian setelahnya kita update. Nah, kemudian kita tambah delete user. Kita import juga. Dan kita akan ekspor default routernya. Oke, sekarang kita tinggal panggil ke index.js.
Pertama, kita akan import express from express. Selanjutnya kita akan import path from path. Kemudian kita akan import lagi file URL to path. Import file URL to path. Kemudian kita akan import session from express session. Dan kita akan import flash middleware flash, kemudian set flash ini ya. Kemudian kita akan import juga index router. Index router kita akan ambil dari route index. Nah, kemudian kita akan import logger dari util logger. Kemudian kita akan import connect db. Kita ambil dari util connect db. Selanjutnya kita tinggal definisikan const app. Ini kita ambil dari express. Kemudian kita akan buat file name, file to path, kemudian dir name. Selanjutnya kita lakukan connect db. Nah, kita tinggal panggil connect db-nya. Nah, kita tinggal setup view engine. Karena kita menggunakan EJS, kita harus set ya app dot set. Nah, kita definisikan view views. Nah, viewsnya kita akan ambil path join dir name, kemudian kita tambahkan viewsnya. Selanjutnya view engine-nya kita tambahkan EJS. Kemudian kita tambahkan juga static file. Static file. Nah, static file kita akan ambil static, kemudian path join dir name kita akan ambil public. Kemudian kita akan buat body parser. Body parser middleware. Nah, kita akan ambil app dot use. Kita akan ambil express, kemudian URL encode. Nah, kita akan buat true. Nah, selanjutnya kita akan buat session middleware. Nah, kita akan buat seperti ini. Scriptnya apa? Ini teman-teman tinggal masukkan random script text bebas. Ini boleh sesuai dengan kebiasaan teman-teman. Kemudian kita plus message middleware. Plus middleware, kita akan app dot use flash. Kemudian kita akan tambahkan juga logger. Logger middleware. Nah, kita buat seperti ini. Selanjutnya kita akan buat global variable. Nah, selanjutnya kita buat index routernya. Nah, setelah itu kita tinggal tambahkan port. Nah, dan kita akan jalankan
dengan menggunakan app listen. Nah, seperti ini. Ini proses INP-nya belum ada ya. Nah, ini kalau misalkan ada, kita akan disable dulu. Ini untuk bisa dihapus sama teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan di view-nya. Di home-nya kita akan buat HTML 5. Nah, seperti ini. Kita akan buat title-nya kita akan kirimkan, ambil dari kiriman tadi ya. Kita memiliki kiriman namanya title. Teman-teman bisa lihat dari controller, di sini ada title. Nih, kalau misalkan berhasil, di sini ada title. Title ini kita munculkan di sini. Gitu ya. Kemudian kita akan tambahkan untuk CSS. CSS kita bisa panggil di sini. CSS-nya belum ada, kita simpan CSS di public. Public, kita buat folder CSS. Kemudian di public juga, ini bisa tambahkan folder JS. Kalau misalkan teman-teman ada ya. Nah, CSS ini kita kasih nama, ini ya namanya style ya. .css. Nah, isinya pertama kita akan buat bodinya, ini contoh aja, ini sesuai dengan selera teman-teman ya. Kemudian kita akan tambahkan kontainer. Kemudian kita tambahkan untuk heading. Ini untuk mengetes aja bahwa CSS kita bisa kita jalankan. Kemudian kita tambahkan flash message di sini. Kemudian kita akan tambahkan message-nya sukses. Kemudian kita akan tambahkan message error. Kemudian kita akan tambahkan list user dan list item. Ini kemudian kita akan tambahkan username dan item-item lain. Kemudian kita akan tambahkan add button, kemudian form, buat seperti ini, add button, form. Kemudian kita tambahkan juga user form. Kemudian kita tambahkan user form button. Nah, untuk JavaScript-nya ini masih kosong ya, teman-teman. Boleh tambahkan script.js. Nah, dalam script.js ini cuman ada hello world aja untuk tidak error ya. Nah, seperti ini. Oke, kita balik lagi ke home EJS. Nah, ini masih kosong. Kita akan tambahkan di body. Kita akan munculkan flashnya. Di body ini kita memiliki flash message tadi. Ini dimana dari controller. Tadi kalau misalkan sukses, ini kan dia ada flash message. Ini ada error, ada success message. Nah, ini dimunculkan di sini. Kalau misalkan dia sukses, maka kita akan munculkan sebuah div untuk sukses. Kalau misalkan dia error, kita akan munculkan juga message errornya. Nah, jadi seperti ini nanti untuk message errornya. Kita akan buatkan kontainer. Kita buat sebuah div kontainer sini ya. Kita buat tutup divnya. Kita tambahkan heading 1. Nah, kemudian kita akan buat list. Ini untuk menampilkan listnya, kita gunakan perulangan dari user. Nah, user ini didapat dari mana? Dari controller. Tadi kan kita ketika add awal,
ini ada users. Nah, ini harus sama. Kita bawa ke sini usernya, kemudian kita lakukan perulangan. Nah, perulangannya kita gunakan EJS. Nah, ini terkait dengan perulangan EJS, teman-teman bisa lihat dokumentasi EJS-nya ya. Kita lakukan looping. Nah, di dalamnya kita akan gunakan list. Nah, kita akan munculkan seperti ini. Ini nanti kita ketika edit akan mengarah ke user, ID-nya berapa, ini berhubungan dengan routing yang kita buat. Kemudian delete, ini berhubungan dengan delete user yang akan di-post, ini ID-nya ya, dari input hidden. Ini untuk delete. Kemudian kita akan tambahkan di bawah UL ini untuk add user. Misalkan kita ingin nambahin user ya. Kita tambahkan heading 2. Nah, seperti ini aja. Nanti tinggal di post ke add user sini. Nah, endpointnya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan, kalau misalkan teman-teman nanti mau nambahkan validasi atau apa, tinggal tambahkan di sini script-nya ya. Oke, ini untuk home-nya. Kita akan coba jalankan dulu, Ctrl J, kita gunakan npm start. Oke, ini sudah lognya juga sudah muncul ya. Nah, berarti ini sudah berjalan nih. Kita tinggal buka, ini localhost-nya, kita buka. Nah, ini sudah ada ya. Kita akan coba tambahkan testing. Kita add, nah testingnya sudah masuk. Editnya ini belum kita isi. Kita akan coba delete dulu. Delete, nah langsung berhasil ya. Kita akan tambahkan untuk edit. Nah, untuk edit, ini ada update sini ya. Ini bisa kita close. Nah, yang update-nya tinggal kita ambil lagi yang sama dengan yang tadi ya. ML, ini isinya sama dengan yang tadi. Untuk headnya, karena kita menggunakan konten yang sama. Kemudian untuk footernya juga sama di sini. Kita gunakan yang ini. Tinggal untuk konten update-nya, kita akan tambahkan dan kita parsing ke endpoint update yang ini. Ini sudah kita buat tadi ketika route dibuat ya. Ini ada hidden. Nah, nanti dia akan masuk ke update sini ya. Ini ada update. Nah, dan dia akan menangkap hidden ID. Ini kan ID-nya di hidden di sini. Kemudian kita kirimkan user dan kita ambil ID-nya. Ini tangkap. Nah, kemudian dia akan kirimkan isinya, username-nya. Ini pertama akan ditampilkan dan ketika diubah dia akan kirimkan update-nya. Sekarang kita akan coba. Kita refresh. Ini bisa kita tambahkan dulu ya. Testing, kita coba add, udah masuk. Kita akan edit. Nah, kita akan perbaiki. Nah, kita buka lagi. Ini di bagian get user. Ini berbeda penulisan antara file yang ada di view dengan yang kita render. Nah, kita bisa ganti dengan nama yang sama, yaitu update tanpa ekstensi. Kita update. Nah, sekarang kita akan coba lagi. Kita back. Kita edit. Nah, sekarang sudah bisa ya. Kalau kita pilih 2, kita update. Ini sudah berubah jadi 2. Teman-teman kalau misalkan ingin menambahkan folder di sini tinggal disesuaikan saja. Ini sudah pernah kita bahas di materi EJS yang sebelumnya. Kita misalkan mau tambahkan di sini satu folder baru, misalkan user. Kemudian bagian home dan update ini kita pindahkan ke dalam folder user. Kita move seperti ini. Nah, di bagian controller ini harus kita sesuaikan. Tadinya hanya update, kita harus tambahkan di bagian awal karena user ini sudah kita definisikan di view-nya ya. Nah, ketika kita registrasikan di sini ke middleware,
view ini sudah kita registrasikan. Berarti yang setelahnya kita harus definisikan. Di sini kita harus masukkan user slash kemudian nama yang dipanggil, nama filenya update tanpa ekstensi. Kita tinggal save. Yang home juga sama. Ini kita terus definisikan dulu foldernya user kemudian filenya. Ini bisa kita coba refresh, ini berjalan normal. Kita edit juga berjalan normal. Kita update, nah sudah berhasil terupdate. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Express.js dengan menggunakan EJS. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.